Sementara itu langkah Kaisang yang dinilai berencana maju di Pilkada Depok 2024 sudah dipastikan akan menghadapi rival berat yakni PKS. Partai yang kini dipimpin Ahmad Saiku itu telah sukses memenangkan Pilkada dan menempatkan kadernya sebagai wali kota sejak Pilkada Depok pertama kali digelar pada 2005 hingga terakhir 2020. Itu sudah memutuskan untuk mendukung majunya Mas Kaisang sebagai calon wali kota Depok, ya. Ini sebetulnya yang pertama mendorong Mas Kaisang atau yang mengangkat nama Mas Kaisang bukan PSI loh ya. Sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya sebetulnya sudah muncul ada dukungan dari kalau tidak salah relawannya Ganjar ya. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Ya menurut saya sih bagus aja sebagai warga gitu ya. Siapa yang hadir di sini, yang penting dia bisa membawa kesejahteraan masyarakat Depok, monggo kita sambut. Harapannya ya kalau bisa perbanyak lapangan kerja, terus juga jalanannya diperbaiki lagi lah biar lebih lancar, terus diperluas biar nggak macet banget juga. Terus juga sama kayak banjir nih kan Depok suka banjir juga di berbagai pelosok gitu. Ya kalau bisa ditangani lah supaya nggak banjir lagi gitu. Ya tentunya Mas Kaisang ini kan putranya Pak Jokowi ya. Diharapkan tentunya Depok itu lebih maju dari sekarang gitu. Lebih maju dari sekarang. Saya tidak mengatakan Depok tidak maju, Depok maju juga. Tapi kita berharap dia kan masih muda, artinya cakrawalanya luas. Jadi silahkan hadir di sini, mengikuti kontestan, sebagai warga kita ikut aja gitu ya. Alhamdulillah saat ini ikhtiar kami anak muda Kota Depok untuk memajukan kotanya makin menjadi nyata. Dengan pernyataan Mas Kaisang ini membuktikan Mas Kaisang sosok yang tepat untuk memimpin Kota Depok. Jadi silakan aja kalau Mas Kaisang, ini kan kita lihat banyak inovasi di bisnis ya. Bayangin jualan pisang aja bisa untung gitu kan. Mungkin punya ide-ide memajukan atau meningkatkan APBD Kota Depok, bisa aja. Nah dulu Mas Kaisang kenapa tidak mau maju dunia politik? Kenapa sekarang ingin masuk dunia politik? Apa yang salah? Sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, 3 hal ini sudah mantap. Orang begitu muda nih tanpa hak. Lalu belum punya pengalaman di birokrasi kan? Belum pernah jadi salah satu pemerintahan dimanapun gitu ya. Agak terkenal karena Sang Kaisang dan sepak bola ya. Itu ya, mengajukan sepak bola. Nanti Depok kalau dia jadi pasti maju sepak bolanya. Tapi kemudian masuk ke Depok sebagai wali kota di sebuah kota yang nyaris merupakan satelitnya Jakarta dengan segala tingkat yang bahkan kalau Anda jelaskan semakin membuat sulit loh kita menangkapnya. Kaisang memang kita belum kenal keterlibatannya dalam dunia politik. Tapi kan kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan sebagai seorang profesional entrepreneur gitu ya. Dari pernyataan-pernyataan selama ini yang kita kenal bahwa dia juga kuliah di perguruan tinggi terbaik di luar negeri ya. Nah pertanyaannya juga kemudian partai-partai besar gitu ya yang ada di Depok ini mau tidak berkoalisi gitu ya dengan PSI untuk mendukung pencalonan Kaisang gitu ya. Saya berharap orang yang memimpin Depok ini yang terpilih itu orang-orang yang matang dalam kepemerintahan, ya punya pengalaman panjang di pemerintahan. Saya melihat ada 3 faktor utama sehingga ini yang menjadi daya pikat Mas Kaisang sehingga partai-partai politik banyak meminang beliau. Tetapi saya melihat ini sebenarnya sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu. Karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik. Semakin Anda mengatakan tidak gampang menata Depok, semakin kita bertanya, Sang Pisang bisakah? Gitu. Iya. Jadi ini kalimat beliau ini punya 2 sisi. PKS dengan tokoh yang sudah berpengalaman di situ begitu lama, itu punya kegagalan-kegagalan ya atau kekurangan. Kenapa dia bisa ya? Kenapa Sang Pisang bisa? Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan.
Intinya PSI kalau kita mendukung siapa aja, orang-orang yang bagus, apalagi anak muda ya, yang punya visi, punya program-program keren, pengen memajukan sebuah kota, kabupaten, kita dukung banget. Saya malah ingin memberikan perspektif lain ya. Kalau kemudian kita menganggap ini adalah bentuk kepastian Mas Kaisang maju di Depok 1, saya pikir belum. Ini merupakan kita juga harus melihat ini kayak begini patut nggak ya? Ini etikanya pantas apa enggak? Ini bagian dari pembelajaran partai politik kepada rakyatnya. Saya melihatnya itu sebagai dukungan yang serius dari PSI kepada Kaisang untuk menjadi calon wali kota Depok ya. Ya alasannya tentu banyak. Salah satunya saya melihat yaitu PSI kelihatannya ingin meledek PKS, ingin mengalahkan PKS, ingin menaklukkan PKS di Depok, karena kita tahu bahwa Depok ini basisnya PKS, dan secara politik antara PSI dengan PKS ini selalu berhadapan-hadapan, selalu menjadi lawan. Sangat welcome ya dengan siapapun yang akan bertanding, berkompetisi dengan fair, sehat, demokratis. Jadi PKS ini fokus sekarang saat ini ya, kader-kadernya terutama di Depok, kepala daerah dan wakil kepala daerahnya adalah menuntaskan janji-janji politiknya, memenuhi ekspektasi warga, dan menunaikan program-program unggulannya. Jadi bagi kami, Mas Kaisang maju atau tidak maju, itu bukan menjadi fokus kami saat ini. Dan PSI tertarik melihat, menarik ya kalau sampai Mas Kaisang ini juga kita dukung untuk maju ke wali kota Depok. Dan antara lain, karena partainya Bung Khalid ini memang udah begitu lama berkuasa kan di Depok selama 20 tahun terakhir, dan kita pikir ya layaklah untuk mengajukan orang secemerlang Kaisang untuk menjadi calon wali kota di sana. Jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Orang begitu muda nih tanpa H, lalu belum punya pengalaman di birokrasi kan, belum pernah jadi salah satu pemerintahan dimanapun gitu ya, agak terkenal karena Sang Kaisang dan sepak bola ya, itu ya, mengajukan sepak bola. Nanti Depok kalau dia jadi pasti maju sepak bolanya, tapi kemudian masuk ke Depok sebagai wali kota di sebuah kota yang nyaris merupakan satelitnya Jakarta dengan segala tingkat yang bahkan kalau Anda jelaskan semakin membuat sulit loh kita menangkapnya. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok.